Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. InsyaAllah ta'ala pembahasan kajian kita akan kita ketengahkan dari sebuah buku kecil yang berjudul Abwab Mukhtasarah fil Aqidah. Judul dari buku ini adalah Abwab, jamak dari bab, yaitu pembahasan-pembahasan yang diketengahkan dan disajikan mukhtasar dengan ringkas fil aqidah, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Penulis di dalam muqaddimah kitab ini menyebutkan bahwasanya ra'aitu fiha al-ikhtisar syadid. Kata beliau, di mana penulisnya ini adalah Ahmad bin Muhammad Al-Aqiq, salah seorang dai di markas dakwah wal irsyad di salah satu kota di Saudi Arabia, tepatnya di daerah Ha'il. Dan beliau adalah imam dan khatib di salah satu masjid di daerah Ha'il tersebut. Di dalam muqaddimahnya, penulis mengatakan bahwasanya beliau berupaya untuk menyajikan seringkas mungkin permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Lalu beliau mengatakan, wa harratuha mimma darasnahu ala ulama'ina. Dan ini saya sadur dari pelajaran-pelajaran yang kami ikuti dari para ulama-ulama. Wa qara'na fi kutubihim wa risalatihim, dan intisari-intisari yang kami petik dari kitab-kitab dan risalah-risalah para ulama yang mengupas tentang masalah akidah ini. Di mana tujuannya? Tadhkiran li nafsi awalan. Tujuannya, kata penulis, adalah untuk memudahkan bagiku, kata beliau, untuk mengingat permasalahan-permasalahan akidah ini. Intisari daripada permasalahan-permasalahan akidah terkhusus untuk diriku, kata penulis. Wali ghairi, dan begitu juga untuk yang lainnya. Maka di dalam muqaddimah ini penulis memberikan gambaran tentang penyajian yang terdapat di dalam kitab ini. Seperti yang beliau sebutkan, beliau berupaya untuk menyajikannya secara ringkas, mengandung permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang akidah, di mana di dalam pembahasan awalnya penulis menjelaskan tentang makna Islam. Apa itu Islam? Lalu kemudian beliau menguraikan secara ringkas poin-poin yang termasuk dari rukun Islam itu sendiri. Lalu kemudian penjelasan tentang makna la ilaha illallah dan
syarat-syarat yang berkaitan dengan kalimat tauhid tersebut, yaitu la ilaha illallah. Lalu kemudian beliau juga menjabarkan tentang keutamaan tauhid. Lalu kemudian anwa'ut tauhid, macam-macam daripada tauhid, pembagian tauhid. Lalu beliau menjelaskan tentang penyimpangan di dalam tauhid asma was sifat, dalam apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah tahrif, ta'til, ta'wil. Ketika orang-orang menyelewengkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam nama dan sifat Allah. Lalu beliau jelaskan adanya orang-orang yang mengumpamakan Allah dengan makhluknya, wal'iyadzu billah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Dan beliau ringkas. Beliau jelaskan secara ringkas. Lalu kemudian di dalam kitab ini juga memuat tariqatu ahli sunnati wal jamaah fi asma was sifat, yaitu metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam memahami asma was sifat, di dalam memahami tauhid asma was sifat. Kemudian tentang penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, yaitu berkaitan dengan pembahasan dalam masalah akidah tentang sifat ma'iyah. Ketika Allah berfirman menceritakan peristiwa ketika Rasulullah bersama Abu Bakar berada di Gua Thur. Lalu kemudian Allah menceritakan Nabi Muhammad melihat Abu Bakar ketakutan. Kalau orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya melihat Nabi Muhammad berada di Gua Thur, maka mereka akan membunuh Nabi Muhammad di malam ketika beliau keluar dari rumahnya sebelum beliau hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Lalu diabadikan oleh Allah di dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang dimaksud dengan ma'iyah? Apa yang dimaksud dengan kebersamaan Allah tersebut? Apakah benar yang diyakini oleh sebagian orang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa bersatu dengan makhluknya? Atau yang disebut di dalam istilah bab akidah dengan pemahaman wahdatul wujud. Maka di sini dijelaskan secara ringkas oleh penulis apa yang dimaksud dengan al-ma'iyyah, apa yang dimaksud dengan bersama kita. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kupas ini, yarhamukallah, ketika kitab ini mengupas tentang masalah akidah, masalah tauhid, maka otomatis juga akan dikupas apa yang menjadi lawan daripada tauhid itu, yaitu syirik. Dengan pembagian-pembagian dari syirik tersebut dan apa konsekuensi ketika syirik itu terjadi dalam kehidupan manusia. Lalu kemudian beliau juga mengenengahkan contoh daripada bentuk kesyirikan. Di antaranya adalah at-tawassul. Dengan pembagiannya, adanya tawassul yang masyru', adanya tawassul yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Allah. Ada yang disyariatkan. Dan ada tawassul al-mamnu', dan ada juga tawassul yang dilarang. Lalu kemudian beliau juga mengenengahkan tentang istilah kufur. Tentang istilah apa yang dikatakan dengan al-kufru, kafir. Ketika seseorang dikatakan oleh Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi SAW, mencela seorang muslim maka itu adalah kefasikan. Sedangkan membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran. Apakah ini seperti yang difahami oleh sebagian orang dengan gampang dan mudahnya mencap kafir kepada seseorang atau ta'yin di dalam mengkafirkan seseorang? Maka penulis pun menguraikan permasalahan ini karena permasalahan ini berkaitan dengan masalah iman, perbedaan antara iman dan kafir. Dan apa yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut bahwasanya seorang yang membunuh seorang mukmin maka itu kafir. Maka di sini dijelaskan oleh penulis tentang apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tersebut. Di mana istilah kufur dikatakan al-kufru kufran.
bahwasanya kekufuran itu terbagi dua. Nah, apa saja pembagiannya dan bagaimana penjabarannya itu akan diulas di dalam kitab yang ada di hadapan kita ini. Kemudian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu persatu rukun iman diuraikan secara ringkas sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diletakkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir, dan rukun-rukun iman yang kita yakini sebagai rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis Umar ibn Al-Khattab yang masyhur di salah satu hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian juga penulis berbicara tentang surga dan neraka, mengupas bagaimana penjelasan yang ada di dalam Al-Quran tentang nikmat surga dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang azab neraka. Kemudian juga penulis mengenengahkan permasalahan ikhwatal iman yang berkaitan dengan as-sahabah, berkaitan dengan sahabah, yaitu sahabat Nabi. Siapa mereka? Dan apa kedudukan mereka? Dan apa pentingnya mereka bagi kita umat Islam dalam keyakinan kita? Dan bagaimana penyimpangan terjadi pada sebahagian orang-orang yang menyatakan diri mereka Islam, tapi sesungguhnya mereka menganggap para sahabat murtad, para sahabat kafir. Mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ini dikupas secara ringkas oleh penulis di dalam kitabnya tersebut. Lalu kemudian ada juga tingkatan para sahabat, maratib as-sahabah, yaitu tingkatan para sahabat. Tentang kemuliaan khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Kemudian baqiyatus sahabah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ini juga berkaitan tentang keimanan dan akidah seorang mukmin yang beliau juga ketengahkan secara ringkas di dalam kitabnya ini. Kemudian juga dikupas ikhwatal iman pembahasan tentang ummahatil mukminin. Tentang ummahatil mukminin, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dibahas tentang ahlul bait. Apa yang disebut dengan ahlul bait dan bagaimana sikap ahlus sunnah terhadap ahlul bait dan bagaimana ghulu, sikap berlebih-lebihan yang dimiliki sebagian orang khususnya kaum Rafidah terhadap ahlul bait ini. Dan bagaimana mereka menyatakan bahwasanya ummahatil mukminin tidaklah termasuk dari bagian ahlul bait seperti yang dipandang oleh orang-orang Rafidah dan orang-orang Syiah. Maka ini juga tidak luput dari pembahasan yang diketengahkan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Walhasil, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab ini maka penulis menyajikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang masalah akidah, termasuk juga yaitu kewajiban dalam ketaatan kita kepada waliul amri. Kewajiban kita untuk patuh dan taat kepada waliul amri. Kemudian beliau juga menyinggung tentang masalah karamatul awliya. Benarkah karamat itu? Dan siapakah yang disebut dan dinamakan dengan awliya Allah? Kemudian juga tidak luput dalam pembahasan di dalam kitab ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu pembahasan tentang iftiraqul ummah. Fenomena yang terjadi di akhir zaman pada umat ini, di mana umat ini akan terpecah belah. Umat ini akan terkelompok-kelompok. Maka di sini juga dikupas dan diluruskan oleh penulis di dalam kitabnya ini dengan pembahasan dan penyajian yang ringkas. Hanya saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam pembahasan kita insya Allah kita akan sertakan dengan tambahan-tambahan, baik itu dari dalil-dalil ataupun ungkapan-ungkapan para ulama, serta contoh-contoh yang bisa kita arahkan sehingga kita bisa memahami bab yang tersusun di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah ini. Maka kita awali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dalam bab yang pertama, yaitu tentang makna Islam. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Secara ringkas, ketika para ulama
menyebutkan apa itu Islam, maka banyak para ulama mengungkapkan Islam itu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang dikatakan dengan Islam adalah Islam dari kata-kata istislam, yaitu penyerahan diri. Al-Islam huwa al-istislam, di mana seorang Muslim, seorang yang beragama Islam, dia menyerahkan dirinya, istislam. Kepada siapa dia serahkan dirinya? Lillah, kepada Allah. Seorang Muslim, dia akan menyerahkan dirinya lillah. Dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillah bitauhid. Dan dia tidak menyekutukan Allah dalam penyerahan dirinya tersebut kepada Allah. Ada juga orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sembari dia juga menyerahkan dirinya kepada selain Allah. Itu bukan Islam. Tapi yang namanya Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dengan kesadaran akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang Muslim, dia akan istislam. Dia akan menyerah. Dia akan serahkan dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian dia akan tundukkan dirinya dengan ketaatan. Dia serahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid serta ketundukannya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan. Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan ketaatan. Lalu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Setelah dia serahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid dan dia bulatkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala bentuk ketaatan, maka bersamaan dengan itu kaum muslimin, dia pun berlepas diri. Wal bara'atu minasyirki. Dia berlepas diri. Dia menjauhi yang namanya kesyirikan. Sebagaimana dia juga berlepas diri dari orang-orang yang menjalankan kesyirikan tersebut. Itulah Islam yang digambarkan oleh para ulama berulang kali. Di dalam kitab-kitabnya para ulama menjelaskan tentang definisi Islam. Gambaran apa yang harusnya ada di dalam kehidupan seorang muslim jika dia memang adalah seorang muslim sejati. Bukan hanya Islam dalam pengakuan di bibirnya. Bukan hanya Islam dalam status yang ada di dalam kartu identitasnya. Tapi Islam yang sebenarnya. Islam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Sebagaimana kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. La syarika lah.
Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyerahkan diri kita kepada selain Allah. Kita tidak menghambakan diri kita kepada selain Allah, kepada batu-batu keramat, kepada benda-benda sakti, kepada orang-orang yang kita anggap bahwasanya mereka adalah para wali. Tapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata kita serahkan diri kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Karena Allah lah yang telah memberikan rezeki untuk kita. Innani anallah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah dalam Al-Quran. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadati, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Karena hanya Allah yang menciptakan kita. Karena hanya Allah yang memberikan kehidupan untuk kita. Sehingga tidak layak untuk kita menghambakan diri kita kepada selain Allah. Karena tidak ada yang menciptakan kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memberikan kehidupan, kematian, apapun yang ada dalam kehidupan kita ini. Rezeki, kebahagiaan, kesehatan. Maka semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, semua apa yang ada di bumi ini. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang mukmin yang tidak mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak istislam, tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak menghambakan dirinya kepada Allah, maka apa dikatakan dalam ungkapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Beliau menyebutkan, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Adakah kita bisa mencari dunia yang lain tempat kita hidup sehingga kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak serahkan diri kita kepada Allah, sementara kita menggunakan karunia Allah? Ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni. Di mana langit yang bisa kita sewa, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang bukan milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak untuk tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Seorang mukmin, dia akan istislam. Dia akan serahkan dirinya kepada Allah. Dan dia akan inqiyad, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apapun yang diperintahkan. Menjalankan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Dan itu adalah wujud daripada ketaatan. Hal itu akan dia lakukan. Kenapa? Kesadaran penuhnya akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Maka hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dia menghambakan dirinya. Dan dia tidak akan berani untuk menyampingkan Allah di hadapan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Ketika orang-orang menyampingkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara mereka hidup dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mereka sibukkan dirinya mencari nafkah, sementara yang mereka cari itu adalah karunia Allah. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Seorang yang berakal, seorang yang punya hati, maka dia akan sadar tentang siapa dirinya, di mana dia berada, dan kemana dia akan pergi. Dia berada dalam apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Dan inilah yang seharusnya dikatakan dan difikirkan oleh seorang mukmin ketika dia membangkang dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia pura-pura tidak mendengar seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia hidup dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebagaimana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Seseorang mungkin akan mengira bahwasanya Allah terlalu berat memberikan beban kepada kita. Padahal ikhwatal iman. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan kita, karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Semua kita sering mendengarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seseorang berusaha untuk mengira, menghitung karunia Allah, niscaya dia tidak akan mampu untuk mengiranya, untuk menghitungnya. Begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita? Mungkin kita pernah mengalami, atau di antara kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan jauh-jauh. Ketika kita sakit, ketika penyakit kita membutuhkan pertolongan, dengan kita dibantu dengan menggunakan oksigen. Pernahkah kita melihat di tagihan rumah sakit itu berapa biaya oksigen yang telah kita gunakan selama perawatan kita? Bayangkan ikhwatal iman. Jika bil yang sama ditagihkan di dalam hidup kita ini. Dari hari-hari yang telah kita gunakan, yang telah kita pakai. Ikhwatal iman. Apa yang ada dalam kehidupan kita? Harusnya memberikan pelajaran kepada kita untuk melihat begitu besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika Allah tagihkan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Dalam air yang Allah telah karuniakan, Allah curahkan untuk kita. Bagaimana jika seandainya nilainya disamakan dengan tagihan PDAM saja? Maka kita tidak akan mampu untuk hidup ikhwatal iman. Apa yang sudah Allah berikan? Ketika kita menggunakan fasilitas penerangan yang menerangi sekitar rumah kita, dalam dan sekitar rumah kita, berapa tagihan listrik kita? Padahal pemerintah selalu mengklaim itu adalah subsidi. Ikhwatal iman, bagaimana dengan penerangan dunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita berpikir? Sementara ikhwatal iman, apa yang Allah minta? Apakah Allah mengharuskan seluruh usia dan umur kita, waktu kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Coba bandingkan ikhwatal iman waktu yang telah Allah berikan dengan apa yang Allah minta hanya beberapa menit. Beratkah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita? Hanya kita disuruh untuk berdiri. Lalu kita membungkukkan badan kita, lalu turunkan kepala kita sejajar dengan kaki kita di hadapan Allah dalam sujud. Dan ketika itu kita lakukan, waktu yang sedikit yang bisa seharusnya kita sisihkan ini ikhwatal iman, bukan hanya setelah kita lakukan akan begitu saja tanpa ada sesuatu yang akan kembali manfaatnya kepada kita. Tidak, Allah berikan lagi manfaatnya. Allah ganti. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran apa yang kita lakukan. Nah, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Coba hitung apa yang telah Allah karuniakan dalam harta kita, misalnya. Apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita dari karunia harta yang kita nikmati. Dengan karunia Allah lah kita berpakaian, dengan karunia Allah lah kita tumbuh, hidup. Dengan karunia Allah lah kita berbahagia, kita tersenyum. Ikhwatal iman, apa yang Allah minta dari rezeki dan karunia Allah berikan tersebut? Apakah setelah Allah berikan lalu Allah minta? Kalaupun itu dilakukan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berlebih, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini dari Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak meminta seperti itu. Allah tidak tuntut demikian. Ikhwatal iman, Allah berikan kepada kita karunia. Seolah-olah Allah mengatakan hiduplah dengan karunia itu. Berjalanlah, berbahagialah. Tertawa dan tersenyumlah dengan karunia Allah tersebut. Nikmatilah. Ketika ada kelebihan. Allah tidak tuntut apa yang Allah berikan lalu Allah cabut. Tidak. Walaupun itu adalah hak Allah. Tapi Allah berikan kepada kita. Allah curahkan karunia-Nya, nikmat-Nya. Lalu ketika apa yang telah kita gunakan, telah kita nikmati, jika ada kelebihan, dan kelebihan itu pun diberikan batasan oleh Allah yang kita kenal dengan istilah nisab.
Ketika kita memiliki kelebihan dengan nilai 85 gram emas. Dan itu yang kita katakan dengan nisab. Dan ketika kelebihan itu terletak dalam jangka waktu haul, dalam jangka waktu setahun, tidak berkurang dari nilai nisab tersebut, baru Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk menyisihkannya. Bukan Allah minta semua kelebihan tersebut, tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyisihkan. Besarkah yang dituntut oleh Allah? Hanya 2,5%. Hanya 2,5%. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak sebanding ikhwatul iman. Makanya perlu kita manusia ini menanamkan tentang begitu besarnya karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Tentang begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak sebanding dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita. Tapi ikhwatul iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut, mengambil apa yang telah Allah karuniakan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dan itu milik Allah. Seperti yang Allah katakan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah mengatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah, yaitu milik Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang Allah karuniakan ini adalah milik Allah. Lillahi ma a'ta wa ma akhadh. Allah lah yang memiliki apa yang Allah karuniakan dan apa yang Allah ambil. Tapi lihat ikhwatal iman. Ketika Allah cabut, ketika Allah ambil, apa yang selama ini Allah karuniakan kepada kita? Pernahkah kita istislam kepada Allah? Dan ini juga makna penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan utuh. Baik suka maupun duka. Kewajiban kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk kita. Kewajiban kita untuk mentaati Allah ketika Allah perintahkan dan tuntut kepada kita di dalam syariatnya. Yang sebenarnya itu tiadalah berat. Dan penyerahan diri kita kepada Allah atas apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Di mana Allah lah yang memiliki segalanya. Allah lah yang memiliki dan telah memberikan karunia itu kepada kita. Tapi lihat ikhwatal iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala cabut sebagian kecil dari apa yang Allah telah karuniakan, maka mungkin kita istislam kepada Allah ketika kita suka. Tapi kita tidak istislam kepada Allah ketika kita duka. Ikhwatal iman. Disebutkan di dalam biografi seorang saleh di kalangan tabi'ut tabi'in. Dan beliau adalah seorang perawi al-hadis, salah seorang perawi al-hadis, imam muhaddisin. Yang hidup di masa kekhalifahan Ma'mun. Kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Di mana imam ini ikhwatul iman, beliau menceritakan bahwasanya beliau tidak pernah luput dalam hidupnya untuk melakukan salat malam dan untuk mengkhatamkan rubu'ul Quran, mengkhatamkan seperempatnya Al-Quran. Dan itu beliau lakukan rutin setiap malam. Kecuali katanya di satu malam yang aku tidak melakukan itu. Allahu Akbar. Kehidupan seorang alim, seorang ulama saleh. Beliau bisa mengira, bisa menghitung. Hanya satu malam yang beliau tidak mengkhatamkan rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Dan hanya satu malam sepanjang hidupnya, beliau tidak menjalankan qiyamul lail.
Sehingga ketika tidak menjalankan itu bisa mereka hitung. Sementara kita ikhwatal iman justru melakukan salat malamlah yang bisa kita hitung. Apa kata beliau? Kecuali di dalam satu malam. Di mana katanya ikhwatal iman, malam itu beliau memiliki jadwal untuk mengajar di rumah khalifah. Maka beliau datang. Sesampainya di rumah khalifah, qaddarallahu ma syaa fa'al, tiba-tiba beliau diserang sebuah penyakit. Ada penyakit, saya lupa istilah di dalam bahasa Arabnya, itu penyakit menyerang ujung tangan atau kaki. Yang mana ketika diserang, maka ujung tangan atau kaki itu mulai mendingin dan dia akan mati. Berangsur-angsur terus. Solusinya adalah ketika penyakit itu telah menyerang sebagian tubuh, maka bagian itu harus diamputasi. Saya lupa nama penyakitnya, disebutkan dalam biografinya. Ya, kisah ini sudah lama saya baca. Lalu kemudian ikhwatal iman, di malam itu dia terserang penyakit. Di salah satu kakinya terserang penyakit tersebut. Lalu kemudian khalifah memanggil para tabib. Lalu tabib mengatakan ini harus diamputasi. Tidak bisa tidak. Walhasil ikhwatal iman, maka dikatakan oleh tabib untuk diberikan kepada dia khamar. Subhanallah. Untuk diberikan kepadanya khamar. Untuk menghilangi rasa sakit ketika kaki ini diamputasi. Mungkin itulah metode yang ada di zaman itu. Lalu mendengarkan khamar itu dia mengatakan tidak. Saya tidak akan minum khamar. Padahal ketika itu tabib mengatakan dia butuh ini karena dia akan diamputasi. Dia bilang tidak. Lalu dia katakan, carikan untukku seorang pemuda yang memiliki suara bagus dan pandai membaca Al-Quran. Maka dicarikan ikhwatal iman seorang pemuda yang pandai membaca Al-Quran. Sebelumnya ketika dia tidak mau meminum khamar tersebut, ini otomatis dia akan mengalami rasa sakit yang begitu sakit. Sehingga didatangkan algojo untuk memegangi tubuhnya, menahan rasa sakit tersebut. Dia pun marah. Bukan ini yang aku minta. Aku minta seorang pemuda yang pandai membaca Al-Quran. Maka datanglah seorang pemuda, lalu dikatakan, disuruhnya pemuda tadi untuk membaca Al-Quran. Dan dia mengatakan kepada para tabib, jika aku sudah larut dalam bacaan pemuda ini, maka potonglah kakiku. Dia tidak mau untuk meminum khamar. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah itu pun dilakukan. Begitu dia sudah larut dalam bacaan Al-Quran yang dibaca oleh pemuda tersebut, lalu kemudian diamputasi kakinya. Saking dia menahan rasa sakitnya, ikhwatal iman, maka dia pun jatuh pingsan. Maka dikatakan dia, ketika itu dia pingsan. Lalu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, beberapa saat kemudian, ya, ketika dia pingsan, maka tabib segera menghentikan darah dari proses amputasinya tersebut. Lalu kemudian setelah dia sadar dari pingsannya, datanglah khalifah. Dan itu dilakukan di rumah khalifah. Datanglah khalifah mengucapkan kalimatul aza, ucapan bela sungkawa kepada imam tadi. Lalu dikatakan, ahsanallahu azaak. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kewajiban seorang mukmin untuk berbela sungkawa atas musibah yang dialami oleh saudaranya. Ahsanallahu azaak. Lalu dia katakan, kenapa engkau mengatakan itu? Subhanallah. Ketika khalifah mengucapkan ucapan bela sungkawa tadi, dia mengatakan, kenapa engkau mengucapkan itu? Siapapun ikhwatal iman akan memandang bahwasanya yang dia alami itu adalah musibah. Bagian duka di dalam hidupnya. Ikhwatal iman. Apa kata imam itu? Beliau mengatakan, wahai saudaraku, wahai khalifah, apa katanya? Alhamdulillahilladzi a'tani arba'a tarafat. Segala puji bagi Allah yang selama ini telah memberikan kepadaku 4 anggota tubuh. 2 tangan, 2 kaki. Dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selama ini
telah memberikan kepadaku 4 anggota tubuh, 2 tangan, 2 kaki. Dengan itulah aku berjalan, dengan itulah aku bekerja. Walhamdulillah. Apa katanya? Dan alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala meminta, dan Allah minta cuma 1. Allah tidak minta semua. Allah telah memberikan selama ini, baru sekarang berpuluh-puluh tahun kita telah menggunakannya. Berpuluh-puluh tahun kita telah memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan hari ini Allah minta, dan tidak langsung diminta oleh Allah semua, tapi Allah minta 1. Apa yang terjadi pada diri kita, ikhwatal iman? Seringkali kita mengumpat atas musibah yang menimpa kita. Seringkali kita merasa bahwasanya Allah tidak memberikan anugerah kepada kita. Seolah-olah apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan selama ini tidak ada nilai di mata kita, tidak lagi ada di hadapan kita. Kita justru mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak istislam kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Satu hal yang kadang tidak berupaya dan berusaha kita untuk memahami dan memikirkannya. Apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mencari nafkah, sibuk dengan aktivitas kita, padahal yang memberikan nafkah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Yang kita cari itu adalah apa yang akan Allah karuniakan kepada kita. Seringkali ikhwatal iman, kita justru melalaikan ketaatan kepada yang akan kita cari rezekinya itu. Dengan alasan karena kesibukan kita dalam mencari rezeki. Yang seharusnya seorang yang berakal, seorang mukmin harus melihat dari apa yang dia lakukan tersebut jauh dari langkah yang seharusnya dia lalui. Padahal ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengajarkan, membina, menuntun, memerintahkan keluarga kita untuk salat dan bersabar di atas jalan itu. Lalu di ujung ayatnya Allah mengatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Kamilah yang memberikan rezeki untuk mereka dan juga untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, seolah-olah ayat yang mulia ini, pada ayat yang mulia ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, janganlah kita mati-matian di dalam mencari nafkah sehingga kita lalaikan salat. Karena sesungguhnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Sesungguhnya apa yang kita cari tersebut itu dari siapa? Dari Allah, dan Allah yang memerintahkan kita untuk salat. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ketika kita tidak istislam kepada Allah dengan kesadaran penuh akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah ikhwatal iman, akhirnya kita pun tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan.
Padahal berkali-kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang. Kalau kita bandingkan, kalau kita timbang, letakkan di sebuah neraca, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itulah yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Tapi seringkali dunia mengalahkan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atharal hayatad dunya. Silahkan kita mencari dunia. Tidak boleh kita lupakan, kita hidup di alam nyata. Kita mesti berikhtiar, berusaha, mencari nafkah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Namun ikhwatal iman, apa kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh adalah wa atharal hayatad dunya. Kita ithar, kita mengedepankan, kita lebih memprioritaskan, sehingga terkesampingkan ini, itu yang tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Makanya ikhwatal iman, ada satu contoh dalam kehidupan kita, dan inilah realita kehidupan kita terhadap apa yang ada pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita, terhadap apa yang kita harapkan dan kita gambarkan dalam masa depan anak-anak yang kita sayangi. Satu ketika diceritakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang ibu bertanya kepada seorang syekh tentang kesulitan dia untuk membangunkan anak-anaknya. Dan inilah kesulitan yang semua kita alami, ikhwatal iman. Terkhusus ketika kita bangunkan anak kita untuk sholat subuh. Ini paling berat. Maka keluhan yang belum terutarakan oleh kita telah terwakili oleh seorang ibu yang bertanya kepada seorang syekh. Dia katakan, saya kesulitan untuk membangunkan anak-anakku sholat subuh, syekh. Lalu kata syekh, lalu apa yang ibu lakukan? Sudah saya bangunkan, tapi namanya anak-anak tidak bergerak. Akhirnya saya capek, saya sudah toh kubur masing-masing. Yang penting saya sudah mengingatkan. Ikhwatal iman. Lalu kemudian syekh mengatakan, wahai ibu, bagaimana jika seandainya anakmu sedang tidur di kamarnya, lalu kamarnya itu terbakar? Karena satu sebab terbakar. Mulai api menjilati gorden dari kamar anaknya tersebut, menjalar sampai ke spraynya. Lalu ibu melihat dan anak ibu lelap dalam tidurnya. Apa yang akan ibu lakukan? Apa kata ibu tadi? Saya akan bangunkan, syekh. Kalau anak ibu tetap tidak terbangun, saya akan tarik dia, syekh. Karena untuk mengangkatnya saya tidak mampu lagi. Saya akan tarik dia. Kalau dia masih tetap tertidur, sementara api bertambah besar, apa yang ibu akan lakukan? Saya akan seret dia sampai keluar, sampai dia selamat. Apa kata syekh? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun redaksinya syekh mengatakan kepada ibu tadi, tapi ini adalah pelajaran untuk kita semua. Ketika kita lihat anak kita dalam kamarnya yang sudah mulai terbakar, dan api sudah mulai bertambah besar, menjalar ke setiap sudut kamarnya, sementara anak kita terlelap dalam tidurnya, kita akan berusaha untuk membangunkan berbagai cara, bahkan sampai mungkin kita akan menyeretnya, pokoknya dia tidak terbakar. Begitulah sayangnya kita kepada anak kita, khawatir kita untuk mereka dari api dunia. Tapi Bapak dan Ibu, kita kurang khawatir kepada anak kita dari api akhirat. Begitu gampangnya kita menyerah dalam urusan akhirat. Tapi dalam urusan dunia, lihat, inilah sayang, inilah wujud seorang ibu, inilah kasih sayang seorang ayah. Dia selamatkan anaknya, tapi untuk api neraka, tapi untuk azab. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, istislam lillahi bitauhid. Serahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Kemudian al-inqiyadu lahu bitta'ah, kepatuhan dan ketundukan kita
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Taat ikhwatal iman. Ya. Bukan hanya sekedar seseorang melakukannya, tapi bersegera. Saya ada beberapa kajian ikhwatal iman di Kapolres di Polresta Kota Pekanbaru. Enak saya memberi kajian kepada bapak-bapak polisi. Saya katakan gimana bentuk taat itu. Ketika komandan memerintahkan, apa kata anak buahnya? Siap dan. Nggak, siap dan, tapi dan nggak ada. Nggak ada. Langsung Pak, belum komandan selesai, siap dan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu patuhnya kita kepada komandan. Begitu bos memanggil kita, segera kita akan datang, berlari kita. Tapi ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Mana kesiapan kita? Mana kita untuk bersegera? Mana ketaatan kita, kepatuhan? Inilah wujud yang namanya kepatuhan. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Terus yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dalam kesyirikan dan kekufuran. Lakum dinukum waliyadin. Itulah kita, itulah Islam. Maka ikhwatal iman, inilah cerminan Islam. Maka jadilah kita seorang muslim seperti yang dikatakan oleh Allah, udkhulu fis silmi kafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Ini yang tidak ada keseluruhannya dalam diri kita. Kita muslim, tapi istislam kita kepada Allah, bentuk penyerahan diri kepada Allah tidak bulat. Mungkin kita berserah diri kepada Allah ketika suka, tapi lihat ketika duka. Lalu kemudian tunduk, patuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian telah kita lakukan. Mungkin kita laksanakan salat, kita dirikan salat, tapi tidak sesegera yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mungkin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berbeda dengan orang kafir. Tapi kadang-kadang kita berbaur dengan mereka, kita merayakan perayaan mereka, kita latah di dalam mengikuti kebiasaan dan ajaran mereka, tidak ada prinsip yang tegas kita katakan lakum dinukum waliyadin. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Gambaran yang harusnya kita robah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa merealisasikan apa yang dikatakan oleh Allah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Inilah dia Islam. Ingat, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan. Pas. Siap dannya mesti cepat Pak. Baik, silahkan kalau ada 1-2 pertanyaan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah Islam memang di kita ini mayoritas Islam ya. Tapi faktanya banyak yang melakukan bid'ah, bahkan syirik itu merajalela di mana-mana. Apakah ini suatu kegagalan bagi para dai atau ustaz untuk menyampaikan dakwah kepada mereka-mereka yang masih berbuat syirik? Mohon jelaskan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kaum muslimin mayoritas. Ya. Tetapi ketika mereka menjauh dari agama mereka yang sesungguhnya, mereka tidak berdiri di atas agama itu sesuai dengan pola yang benar. Tapi mereka menganut agama itu imma dengan pola turunan atau pola ikut-ikutan. Tidak lagi mengikuti agama sesuai dengan pola tuntunan.
itulah yang terjadi. Tidak jarang mereka yang tidak faham, tidak jarang di antara mereka yang tidak faham dengan agamanya. Walaupun mereka menganut agama Islam, tapi mereka tidak faham apa itu Islam. Dan banyak di antara mereka, bahkan ikhwatal iman, yang menganggap apa yang ada di luar agama, dia anggap itu adalah bagian dari agama. Na'udzubillah. Para sahabat, orang-orang saleh terdahulu, mereka mengatakan, apa saja yang dahulu di zaman Rasulullah itu bukan agama, sampai kapanpun itu tidak akan pernah dianggap agama. Karena agama adalah apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pandangan itu kabur, pola tadi tidak lagi berpijak kepada tuntunan sesuai dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mereka jalankan itu pola apa? Turunan, ikut-ikutan. Itulah yang sering terjadi. Maka akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, muncullah orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Dan ketika telah banyak orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, akhirnya apa yang terjadi? Maka mereka akan mengangkat tokoh-tokoh orang-orang yang tidak mengerti agama tadi, mereka anggap sebagai tokoh dan mereka jadikan sebagai panutan. Dan ini telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Pada akhir zaman, ketika orang-orang tersebut jauh dari agamanya, siapa yang menonjol di antara mereka, itulah yang akan dijadikan tokoh. Ittakhadhu ru'asa'un juhal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka menjadikan tokoh-tokoh mereka tadi yang tidak mengerti, lalu mereka jadikan itu sebagai panutan. Maka itulah yang mereka ikuti. Terjadilah bid'ah, kesyirikan. Maka ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Inilah yang harus kita mulai. Inilah yang kita harapkan para duat rabbaniyin yang kembali membimbing, mengajak bagaimana kaum muslimin ini cinta kembali kepada agamanya dan kembali kepada tuntunan agamanya. Bukan hanya sekadar kita mengajak Islam, Islam, Islam. Tapi Islam yang mana? Islam itu bukan berarti banyak ikhwatal iman, tidak. Tapi karena kondisi kaum muslimin yang jauh dari tuntunan tadi, sehingga mereka punya sudut pandang masing-masing terhadap melihat Islam itu. Sehingga apa yang terjadi? Tidak jarang kebenaran dianggap dan dipandang sebagai kebatilan. Orang-orang yang mengamalkan kehidupan, tuntunan agama yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira aliran, dikira sesat. Sementara mereka menganggap kesesatan adalah ketaatan. Nah, inilah yang terjadi ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tada'alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Akhir zaman nanti, kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dikatakan bahwasanya di akhir zaman kaum muslimin nasib mereka tak ubahnya seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang lapar. Para sahabat bertanya, "Awa min qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah ketika itu karena kita minim ya Rasulullah? Karena kita minoritas sehingga kita tertindas, sehingga kita seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW? Apa kata Nabi? La, bal innakum yawma idzin katsirun. Kata Nabi SAW, tidak. Bukan karena minoritas. Tapi ketika itu jumlah kalian banyak, kata Nabi SAW. Walakinnakum ghutha ka ghutha'is sail.
Akan tetapi manusia, kaum muslimin, ketika telah terjadi gambaran seperti itu, apa kata Nabi SAW? Mereka banyak, tapi tidak berkualitas. Mereka tak ubahnya seperti buih di lautan, yang terbawa oleh gelombang, oleh ombak, dihempaskan ke batu karang. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, persis. Ghutha'un ka ghutha'is sail. Lalu kemudian Nabi mengatakan, waqad nazala bikumul wahan. Dan ketika itu terjangkitnya kalian, kata Nabi SAW, kaum muslimin, terjangkit sebuah wabah yang dinamakan dengan al-wahan. Para sahabat bertanya, wabah seperti apa itu ya Rasulullah? Penyakit apa itu? Virus apa itu? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bersangatan dalam mencintai dunia, sehingga akhirnya takut mati. Nabi SAW juga menggambarkan, wa taraktum al-jihad. Kalian pun meninggalkan jihad. Sehingga kaburnya pandangan kaum muslimin, jauhnya kaum muslimin dari tuntunan agama, mereka pun tidak lagi mengerti apa itu jihad. Salah di dalam memahami agamanya, salah di dalam melihat memandang agamanya. Makanya kuncinya ikhwatal iman, tugas kita, kewajiban kita dalam amar ma'ruf nahi munkar, dalam ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu menuntun dan membimbing kembali umat ini kepada agama dalam pola tuntunan. Karena sudah adanya ragam-ragam dan pola yang lain, pola turunan, pola ikut-ikutan. Maka inilah yang harus kita luruskan. Mari kita kembali kepada tuntunan agama kita. Mari kita kembali kepada dasar agama kita. Qala Allah, qala Rasul. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini, ketika berbicara tentang agama, kadangkala kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seenaknya seseorang mengatakan, oh menurut saya. Padahal ini dia berbicara tentang agamanya. Maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maaf. Seharusnya orang yang seperti ini, kalau dia mengatakan agama itu menurut dia, maaf bapak, ini bukan agama mbahmu, kan gitu. Ini adalah agama Allah dan agama Rasulnya. Maka kalau kita berbicara tentang agama, apa kata Allah, apa kata Rasul, bukan apa kata kita. Dan inilah dakwah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang digambarkan oleh para ulama. Sebagai penutup dari pertanyaan bapak tadi, apa yang dikatakan oleh para ulama tentang da'i rabbani, ya, tentang da'i, seorang yang mengajak. Sekarang kita lihat banyak dakwah, banyak da'i yang mengajak orang kepada Islam, dakwah Islam banyak, tapi berbeda da'i rabbani, ya, di mana da'i rabbani itu akan mendakwahkan dan mengajak manusia kepada apa yang mereka butuhkan. Bukan dai yang mengajak dan memberikan kepada manusia apa yang mereka inginkan, tidak. Tapi memberikan kepada manusia, kepada kaum muslimin, mengajak kaum muslimin apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh untuk saat ini kembali kepada tuntunan agama mereka. Bukan memberikan apa yang mereka mau, tidak. Bukan memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan begini, ya boleh. Kalau begini, ya kenapa tidak? Itu yang mereka inginkan. Maka ikhwatal iman, kembalilah kita kepada pola agama kita, yaitu pola tuntunan. Karena agama itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia. Telah beliau implementasikan dalam kehidupannya. Beliau saksikan di hadapannya, para sahabat telah menjalankannya. Maka letakkanlah kaki dan langkah kita di jejak langkah mereka. Itulah dia. Maka kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, selalulah kita berdoa meminta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu benar adanya ya Allah, agar kita tidak salah di dalam memandang. Tunjukkan kebenaran itu benar. Dan setelah itu, mudahkan hati kami untuk mengikutinya. Betapa banyak orang-orang yang mungkin mereka tahu akan kebenaran,
tapi mereka enggan untuk melakukannya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami, nampakkan kepada kami kebatilan itu adalah batil adanya. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kemudahan bagi kami untuk menjauhinya. Banyak orang yang tahu kebatilan, akan tetapi sulit dan berat bagi dia untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, usaha dan doa mesti senada dalam kehidupan kita. Berupaya kita untuk menggali ilmu, mempelajari tuntunan agama kita, dan tengadahkan tangan kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah perlihatkan kebenaran itu benar-benar adanya hak di hadapan kita, dan Allah berikan taufik bagi kita untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.